Assalamualaikum, selamat datang di channel Ardianti Uliana. Hari ini kita akan membuat olahan tepung tapioka dan daun pandan jadi kue lezat. Namanya kue kaswi dengan pelengkap flan santan yang gurih. Simak cara buatnya sampai selesai ya. Siapkan 20 lembar daun pandan, cuci bersih dan potong-potong seperti ini. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 450 ml air, kemudian blender daun pandan sampai halus. Saring daun pandan di atas panci. Tekan-tekan agar jus pandannya keluar. Sisihkan ampasnya. Selanjutnya tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk-aduk sebentar. Kemudian letakkan panci di atas kompor, nyalakan api sedang. Masak dan aduk-aduk hingga gula mencair. Masak hingga hangat saja, tidak sampai mendidih ya. Kemudian angkat dari panci. Tambahkan 60 ml santan kental atau 1 bungkus kecil. Nah, ini tidak ketik videonya. Lalu aduk-aduk sampai rata dan tunggu hingga agak dingin. Selanjutnya siapkan 120 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu protein sedang. Aduk-aduk dengan whisker sampai rata. Lalu tambahkan larutan pandan ke dalam campuran tepung. Aduk-aduk hingga tercampur ya. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Saring adonan untuk memastikan adonan benar-benar halus. Nah, ini adonannya encer banget ya. Nah, adonan sudah siap. Kalau dirasa warnanya kurang hijau, bisa ditambahkan pasta pandan secukupnya. Siapkan cetakan plastik diameter 5 cm, ini pakai bentuk twister. Olesi dengan minyak goreng di setiap cetakan. Untuk mempermudah melepaskan kuenya nanti ya. Tuang adonan kue ke dalam cetakan sampai penuh. Isi cetakan sampai penuh, soalnya adonan ini tidak mengembang ya. Taruh cetakan dalam dandang yang sudah beruap banyak. Kukus dengan api sedang selama 15 menit atau hingga matang ya. Angkat kue kaswi dari dandang dan dinginkan. Selagi menunggu kue kaswi dingin, kita buat saus santannya. Masukkan 60 ml santan kental ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 170 ml air, 1 sendok makan tepung beras. Kalau nggak ada pakai tepung maizena. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Nah, masak saus santan dengan api sedang sampai mengental. Jadi aduk-aduk terus sampai mengental seperti ini ya. Masukkan saus santan ke dalam plastik segitiga, kemudian ikat bagian ujungnya. Nah, ini udah bisa digunakan. Keluarkan kue kaswi dari cetakan dengan bantuan tusuk sate. Mengeluarkannya mudah dan bentuknya cantik. Mengikuti bentuk cetakan ya. Tuang santan pada bagian tengah kue kaswi. Biar lebih sedap, taburi dengan wijen sangrai. Kue kaswi atau kue lumpang sudah siap untuk disajikan. Aromanya harum pandan sekali. Kue kaswi ini mempunyai tekstur yang kenyal dan lembut.
Dalam satu gigitan semua rasa menyatu. Manis, kenyal, gurih santan, mantep banget pokoknya. Nah, satu resep ini menghasilkan 28 pieces ukuran kecil ya. Lihat teksturnya, ini kue kaswi ini sangat kenyal. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat untuk kalian ya. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Ardianti Uliana. Hari ini aku akan share resep olahan tepung tapioka menjadi cenil potong yang lezat, lembut, dan kenyal. Bisa juga untuk isian box ya. Simak cara buatnya. Siapkan 200 gram tepung tapioka, masukkan ke dalam mangkok. Tambahkan 50 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 500 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut ya. Nah, ini adonan cenil potong sudah jadi, tinggal kita mengkreasikannya. Ini saya bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian beri pewarna makanan sesuai selera. Ini pakai warna merah, yang satunya hijau dan kuning. Aduk-aduk sampai warna tercampur rata. Nah, adonan cenil sudah jadi. Siapkan loyang, olesi dengan minyak goreng, dan saya lapis plastik bagian dasarnya. Ini opsional ya. Kemudian tuang adonan cenil ke dalam loyang. Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Masukkan loyang berisi adonan cenil. Kukus selama 30 menit dengan api sedang. Sudah 30 menit, angkat dari dandang. Dandang masih panas, lanjut mengukus kelapa parut 200 gram, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kukus kelapa selama 10 menit, tujuannya agar kelapa awet dan tidak mudah basi. Dinginkan. Nah, tunggu sampai cenil benar-benar dingin, baru keluarkan dari loyangnya ya. Sisir pinggiran loyangnya biar mudah untuk dikeluarkan. Lepas alas plastiknya. Kemudian potong-potong cenil menjadi bentuk dadu. Gunakan spatula plastik biar mudah. Untuk ukurannya dikira-kira saja ya. Kemudian masukkan cenil ke dalam kelapa parut. Baluri seluruh cenil dengan kelapa parut. Satu resep ini kelapa parutnya 200 gram itu sangat pas ya. Kemudian tata cenil dalam piring saji. Oke, siap untuk disajikan. Cenil ini teksturnya lembut dan kenyal. Untuk rasanya manis dan gurih kelapa ya. Cenil ini bisa dinikmati dengan gula pasir atau saus gula aren. Itu sesuai selera saja. Untuk isian snack box atau dijual bisa dipack dengan mika mini dan diisi 4 buah cenil. Di daerah saya satu pak begini harganya Rp2.000. Cantik kan ya? Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya buat jajanan pasar kue ireng-ireng. Bernama ireng-ireng karena warnanya yang hitam pekat dari pewarna alami. Dengan taburan kelapa yang gurih membuatnya sangat enak. Pertama kita membuat abu daun pisang untuk pewarna alami kue ireng-irengnya.
Yuk mari jalan-jalan ke kebun untuk mencari daun pisang yang sudah kering. Ambil sekitar 5 genggam, taruh di dalam wadah tahan panas. Kemudian bakar daun pisang sampai menjadi abu. Setelah api mati, tunggu dingin, baru pindahkan ke tempat lain. Nah, agar abu daun pisang lebih halus, bisa ditumbuk, disaring, atau di blender. Nah, ini saya pakai blender kering saja biar lebih praktis. Masukkan abu ke dalam blender. Blender sampai hancur. Pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ini hasilnya sekitar 10 sendok teh. Selanjutnya kita akan membuat adonan ireng-ireng. Siapkan 300 gram tepung terigu, masukkan ke dalam mangkok. 300 gram tepung tapioka, 300 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 4 sendok makan minyak goreng, 800 ml santan. Dari 200 ml santan kental dicairkan sampai 800 ml. Masukkan santan secara bertahap, lalu aduk-aduk adonan sampai semua bahan tercampur. Tambahkan santan lagi, aduk-aduk lagi, aduk terus sampai licin. Tambahkan sisa santan, aduk lagi. Nah, ini adonannya sudah siap. Saring adonan menjadi adonan yang halus. Itu juga hasil abunya kurang halus soalnya. Pindahkan adonan ke gelas takar, lalu siapkan karet gelang yang sudah dipotong dan plastik ukuran 5 x 20 cm. Masukkan corong ke dalam ujung plastik. Tuang adonan ke dalam plastik. Sisakan ruang kosong di bagian ujung plastiknya ya, jangan sampai penuh. Kemudian putar-putar ujungnya dan ikat dengan karet gelang. Prosesnya seperti membuat es mambu. Kalau kalian merasa merebus plastik kurang baik, bisa pakai cara kedua ya, dimasukkan ke dalam loyang. Dicetak langsung begitu. Nah, ini lanjutkan sampai adonan ireng-irengnya habis. Nah, ini sudah jadi, banyak ya. Masukkan adonan ke dalam panci berisi air dingin. Kemudian, nyalakan api sedang, taruh pancinya. Pastikan semua bungkus adonan terendam dalam air. Rebus adonan sampai matang, kira-kira butuh waktu 30 menit ya. Ketika sudah matang, adonan akan berubah menjadi hitam pekat. Matikan api. Angkat kue ireng-ireng dari panci, biar cepet dinginnya ya. Biarkan dingin dan set, karena kalau dalam keadaan panas masih lentur sekali adonannya. Selagi menunggu kue adonan dingin, kita akan membuat taburan kelapa. Di sini sudah saya siapkan setengah butir kelapa parut. Kemudian beri garam sekitar setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai garamnya tercampur rata ke kelapa parutnya ya.
Kukus parutan kelapa selama 10 menit. Tujuannya dikukus agar parutan kelapa lebih awet dan tidak mudah basi. Semua sudah siap, sekarang tahap penyajian kue ireng-ireng. Kue ireng-irengnya ini sudah dingin, kupas dari plastiknya ya. Teksturnya jadi lebih padat kalau sudah dingin. Cara melepasnya juga mudah, cukup dengan bantuan gunting ya. Tuang parutan kelapa ke dalam nampan atau tempat yang lebih luas, ratakan. Potong kue ireng-ireng dengan gunting. Tebal tipisnya potongan sesuai selera. Kalau saya satu lonjor jadi 10-11 potong. Lalu lapisi kue ireng-ireng dengan kelapa parut kukus. Ulangi tahap ini sampai semua kue ireng-ireng terpotong dan terlapisi parutan kelapa. Bisa juga disajikan bentuk potongan seperti ini, kemudian ditaburi kelapa di atasnya ya. Beri potongan daun pandan biar lebih cantik. Tada, kue ireng-ireng sudah siap untuk disajikan. Satu resep ini hasilnya sangat banyak. 13 lonjor dipotong jadi 10, jadi 130 potong. Teksturnya kenyal banget, namun tidak keras. Bismillah, yuk mari kita coba. Rasanya manis, kenyal, dan gurih kelapa. Aroma abu daun pisangnya khas sekali. Oh iya, untuk resep ini tidak pakai saus gula merah lagi, karena adonannya tadi sudah saya buat manis ya, jadi cukup dengan taburan kelapa saja. Ini enak banget, sudah seperti yang dijual-jual di pasaran, kenyal, lembut, manis. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya buat jajanan pasar dari parutan kelapa dan sagu mutiara. Di sini sudah saya siapkan 1 bungkus sagu mutiara. Masukkan sagu mutiara ke dalam air yang sudah mendidih. Didihkan sagu mutiara selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api dan tutup panci ya. Diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, mutiaranya belum matang sempurna, masih ada bagian putih di tengahnya ya. Jadi nyalakan api sedang, masak lagi selama 7 menit. Selama menunggu mendidih, tambahkan setengah sendok teh pewarna merah. Opsional saja ya, ini biar warnanya lebih cerah dan menyala. Aduk-aduk, kemudian masak sampai mendidih selama 7 menit dan pastikan mutiaranya sudah bening. Nah, ini berarti sagu mutiara sudah matang. Tiriskan sagu mutiara, pakai saringan agar airnya keluar semua ya. Oke, sisihkan terlebih dulu sagu mutiaranya. Kita akan membuat adonan kue awuk-awuk. Siapkan setengah butir kelapa parut sekitar 200 gram. Saya beli di pasar pakai 3 bungkus. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir atau sekitar 100 gram. 4 sendok makan tepung tapioka. Saya menyendokinya munjum ya, bukan peres. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Lalu tambahkan sagu mutiara yang telah direbus sebelumnya. Aduk-aduk sampai menjadi adonan dengan sendok. Nah, ini sudah tercampur dengan baik dan menjadi adonan. Siapkan lembaran daun pisang yang telah dilayukan di atas kompor. Ambil 1 lembar daun, beri adonan sagu mutiara sekitar 2 sendok makan. Kemudian bungkus daun seperti membungkus nasi itu loh ya. Perhatikan di video saja. Siapkan tusuk lidi secukupnya. Lalu tusuk daun pada bagian tengah. Sudah selesai, lanjut membungkus sampai adonan habis ya. Untuk mengisi adonannya bebas ya, tiap bungkusnya mau sedikit atau banyak. Sudah semua, tata dalam kukusan. Siapkan dandang pengukus yang sudah mendidih dan beruap banyak. Letakkan pengukus berisi kue. Kukus selama 15 menit. Angkat dan dinginkan ya. Sajikan dalam keadaan dingin lebih enak karena akan lebih padat rasanya dan lebih kenyal lagi. Ini dia awuk-awuk mutiara sudah siap disajikan. Warnanya cantik, aromanya pun sedap. Rasanya manis dan gurih kelapa, enak banget deh. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau share resep kue lapis sawut. Rasanya bakalan legit, kenyal, dan enak. Tampilannya juga cantik banget ya. Simak resepnya. Di sini bahannya ada 1000 gram singkong, beratnya setelah dikupas ya. Kemudian siapkan parutan yang besar. Parut semua singkong bentuk panjang-panjang seperti ini. Bagi singkong menjadi dua bagian, satu bagian 250 gram untuk bagian tengah dan sisanya 750 gram untuk lapisan hijau. Sekarang membuat lapisan hijau ya. Bagian singkong yang paling banyak atau 750 gram itu ditambah 200 gram gula pasir, 1 sendok teh pasta pandan. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan agak ditekan-tekan agar warnanya tercampur ya. Olesi dengan minyak goreng di seluruh permukaan loyang. Adonan sawut hijau ini bagi menjadi dua. Masukkan satu bagian ke dalam loyang. Ratakan ke seluruh bagian loyang sambil ditekan-tekan dan dipadatkan. Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Letakkan lapisan hijau ke dalam dandang pengukus. Kukus di atas api sedang selama 15 menit atau sampai matang. Sambil menunggu sawutnya matang, kita membuat lapisan tengah, yaitu sawut gula merah. 250 gram singkong yang sudah diparut, 1/4 sendok teh garam, 100 gram gula merah, disisir halus ya. Aduk-aduk sampai rata, sambil ditekan biar gulanya hancur. Kalau ada gula aren lebih bagus warnanya. Setelah 15 menit, buka dandang pengukus. Masukkan adonan sawut gula merah. Ratakan ke seluruh loyang, kemudian ditekan-tekan. Kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, buka dandang pengukus. Masukkan sisa adonan lapisan hijau. Ratakan ke seluruh loyang, kemudian ditekan-tekan ya. Kukus kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat loyang dan dinginkan. Selagi dandang pengukus masih panas, siapkan 100 gram kelapa parut kasar, beri taburan 1/4 sendok teh garam, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kukus kelapa parut selama 10 menit, bertujuan agar kelapanya lebih awet. Nah, tahap selanjutnya, tunggu lapis sawut sampai benar-benar dingin. Kemudian, sisir pinggiran loyang dengan spatula. Keluarkan lapis sawut dari loyang dengan cara dibalik ya cetakannya. Kemudian dihentakkan. Ambil lapisan daunnya. Kemudian potong menjadi dua bagian yang sama dengan spatula. Kemudian potong-potong dengan ketebalan sesuai selera. Untuk mengemasnya biar lebih cantik, saya menggunakan plastik OPP ukuran 10. Ambil secukupnya kelapa parut yang sudah dikukus. Taruh potongan kue lapis sawut. Kemudian bungkus plastik dan padatkan. Biar lebih cantik, bisa diberi stiker ya. Nah, ini kue lapis sawutnya sudah dikemas dengan cantik. Satu resep ini menghasilkan 16 buah, tergantung tipis tebal mengirisnya ya.
Cara makannya juga mudah, bisa dibuka plastiknya langsung atau didorong ke atas. Lalu siap untuk dimakan deh. Yuk mari kita coba. Bismillah. Rasanya manis, gurih, empuk, lembut, dan enak sekali. Apalagi lapisan tengah gula merahnya, sedap sekali. Ketika hasilnya saya bagikan ke tetangga, banyak yang bilang enak dan suka. Bisa banget loh buat ide isian snack box ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum semuanya. Di video ini saya akan membuat nagasari loyang. Nagasari yang biasanya dibungkus pisang, ini pakai loyang. Langkah yang pertama, kita kukus 10 buah pisang kepok. Pisangnya ini berjamur tapi dalamnya bagus loh. Kukus selama 15 menit. Nah, ini hasil pisangnya yang udah dikupas. Potong satu buah pisang menjadi 3 bagian memanjang. Bisa juga dipotong bulat-bulat sesuai selera kalian. Lakukan sampai habis ya. Kemudian siapkan panci, 3 saset santan bubuk atau santan cair. Kita buka. Nah, ini santannya saya mau rebus. Nggak direbus juga bisa, tapi kalau direbus hasilnya akan lebih awet. Setelah itu tambahkan 150 gram gula pasir. Kalau manis, kalau mau manis banget bisa 200 gram. Kemudian seperempat sendok teh garam, 800 ml air mentah. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Jangan lupa tambahkan 2 helai daun pandan agar aromanya lebih harum. Nyalakan api sedang. Rebus campuran santan sampai mendidih. Tujuannya direbus agar kue nagasari lebih awet dan tidak mudah benyek ya. Nah, biarkan dingin sebelum mencampurkan adonan tepungnya. Kalau sudah benar-benar dingin, tuangkan 200 gram tepung beras. Seratus gram tepung tapioka, aduk-aduk sampai rata dan tidak bergerindil. Bisa juga kalian saring, tapi cukup diaduk juga bisa. Nah, ini adonan sudah halus, siap digunakan. Siapkan wadah, ambil 500 ml adonan nagasari untuk membuat bagian atas dan bawah itu berwarna hijau. Tuang berwarna hijau dan kuning secukupnya. Ditambah warna kuning agar hasilnya itu warna hijaunya seperti hijau pandan. Nah, kemudian aduk-aduk rata. Panaskan dandang kukusan dengan api sedang. Kemudian letakkan cetakan loyang ukuran 18 x 18 cm. Untuk dasarnya lapisi dengan plastik ya. Lalu tuangkan separuh adonan hijau. Kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, adonan sudah memadat. Lalu letakkan pisang yang sudah kita iris tipis tadi, kita tata ke dalam loyang. Untuk penataannya, padatkan seperti yang ada di video. Kalau sudah tertata rapi, setelah tertata rapi, kita siapkan adonan yang warna putih. Kita aduk-aduk agar tidak menggumpal pada bagian dasarnya ya. Nah, setelah itu kita tuangkan langsung ke dalam loyang sekitar 2 sendok sayur atau sampai pisangnya terendam.
Lalu kukus lagi sekitar 5-7 menit. Kita buka dandang pengukusnya. Nah, ini pisangnya kan masih kelihatan, jadi kita kasih adonan putih lagi terlebih dahulu sampai pisangnya terendam. Tutup lagi, kukus lagi selama 5 menit. Setelah bagian putihnya juga padat, kita tambahkan pisang. Kita tata lagi sampai seperti sebelumnya. Tambahkan lagi dengan adonan putih. Kenapa tidak saya beri sampai pisangnya itu tertutup? Nah, nantinya agar tidak mengambang. Jadi kita tambahkan adonan putih seperti ini. Kukus lagi 5 menit atau sampai padat. Nah, setelah padat kita tata pisang lagi. Ini lapisan pisang yang terakhir. Jadi untuk lapisan pisangnya ada 3 lapis ya. Lalu tuangkan adonan putih lagi. Lalu tambahkan adonan putih lagi. Ini sisa cuma 1,5 sendok sayur. Kukus lagi selama 5-7 menit. Kita buka. Nah, untuk sisanya adonan warna hijau langsung saja kita tuangkan ke dalam loyang. Jadi untuk cetakan loyang 18x18 ini pas ya untuk adonan ini. Nah, yang terakhir kukus selama 45 menit atau sampai matang. Cukup lama agar benar-benar matang ya. Sisir pinggiran loyang dengan pisau agar nanti mudah saat mengeluarkan dari cetakan. Setelah itu siapkan talenan dan lepas dari cetakan. Ambil plastiknya, lapisi pisau dengan plastik agar mudah saat memotongnya dan tidak lengket di pisau. Untuk ketebalan memotongnya sesuai selera saja ya, bisa kalian kira-kira. Nah, hasilnya seperti ini motifnya. Menurut saya sih cantik ya. Biar lebih praktis, kemas satu-satu kue Nagasari dengan plastik. Nah, hasilnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba langsung nih ya. Teksturnya empuk seperti Nagasari biasanya. Manisnya pas berpadu dengan pisang. Jadi tampilannya ini cantik banget ya, kelihatan tekstur pisangnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya membuat olahan singkong menjadi kue lemet. Simpel banget, warnanya merata dan enak. Simak videonya sampai selesai ya. Siapkan 200 gram gula merah, sisir, masukkan ke dalam panci. Tambahkan 50 ml air putih. Masak gula merah dengan air sampai gula menjadi larut. Kemudian angkat dan dinginkan. Nah, sisihkan gula merah. Kemudian siapkan 500 gram singkong, potong-potong kecil karena mau dihaluskan pakai kuper. Haluskan singkong dengan kuper biar lebih simpel. Tapi diparut biasa juga bisa banget ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak terlalu halus banget sih ya, tapi menolong banget kalau malas memarut. Pindahkan ke wadah yang lebih besar. Tambahkan 150 gram kelapa parut, setengah sendok teh garam, 1 saset tepung agar-agar putih. Nah, agar teksturnya nanti lebih empuk. Masukkan gula merah yang sudah dicairkan dan dingin. Gula merah dicairkan terlebih dahulu agar kotorannya bisa tersaring dan hasilnya nanti warna kuenya merata. Aduk-aduk sampai rata. Tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir jika suka manis. Aduk-aduk rata kembali. Nah, adonan sudah siap. Selanjutnya siapkan daun pisang yang sudah layu. Olesi tipis-tipis dengan minyak goreng agar nantinya tidak lengket. Letakkan sekitar 2 sendok makan adonan di tengah bagian daun pisang. Tata memanjang. Kemudian gulung, padatkan, lalu ujung daunnya ditekuk ke tengah ya. Nah, seperti ini hasil bungkusnya. Olesi dengan minyak goreng tipis ini jangan lupa ya, penting banget biar hasilnya nanti tidak lengket. Lanjutkan sampai semua adonan kue lemet terbungkus semuanya. Sudah selesai dibungkus, hasilnya sekitar 11 buah. Siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak. Masukkan bungkusan kue lemet. Tutup dandang, kukus selama 30 menit. Nah, kemudian angkat dan dinginkan. Nah, kue lemet singkong sudah siap untuk disajikan. Hasilnya seperti ini ya, warnanya merata, padat namun empuk dan kenyal. Yummy, rasanya manis dan gurih. Maunya gigit lagi dan lagi. Kue ini awet selama 2 hari loh, tidak mudah basi. Oke, sekian video dari saya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian.